Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto dari Departemen Biokimia FMIPA IPB University. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur membran biologis. Materi ini adalah materi keempat dari mata kuliah Biokimia Fisik untuk mahasiswa S1 Biokimia di IPB. Jadi membran itu adalah organel dari sel yang membatasi sel dengan lingkungan luarnya. Bahkan definisi sel itu sendiri kalau secara bahasa artinya adalah ruang kosong. Ya, kenapa ruang kosong? Karena pada waktu itu pertama ditemukan mikroskop, diamati bahwa struktur terkecil makhluk hidup itu adalah sel. Nah, yang dijadikan model itu adalah sel kayu ya, sel kayu, kayu gabus yang sudah kering. Nah, itu di dalam kayu itu kelihatan kotak-kotak gitu, bukan ya pokoknya bentuk-bentuk persegi gitu, yang di dalamnya itu kosong. Nah, ini kemudian menjadi awal definisi dari sel. Nah, tapi sekarang kita ketahui bahwa sel itu tidak kosong, banyak sekali organel-organel di dalam sel, yang semua organel ini memiliki fungsi khusus masing-masing. Dan organel-organel ini, sel itu sendiri semua dibatasi. Ya, yang membedakan lingkungan dalam dengan lingkungan luar ya, intrasel dengan ekstrasel, lingkungan di dalam suatu organel dengan di luar organel oleh sesuatu batasan yang namanya membran, yaitu membran biologis. Nah, membran biologis mempunyai sifat fisikokimia yang berbeda dari membran sintetik atau membran kimia. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, dimulai dari bagaimana mempelajari sel. Ada banyak ilmu yang berkenaan terkait dengan sel ya. Yang pertama tentu adalah teknik bagaimana manusia bisa melihat sel itu sendiri, yaitu mikroskopi. Nah, teknik mikroskopi terus berkembang ya, makin canggih dan seterusnya. Dari mulai mikroskop cahaya, cahaya yang dibantu dengan lampu, kontras, kemudian em, yang lebih canggih misalnya dengan SEM ya, scanning electron microscope, TEM, transmission electron microscope, dan terus sampai mendapatkan resolusi yang semakin detail, makin detail sehingga kita bisa melihat lingkungan internal daripada sel itu sendiri. Kemudian ilmu genetika ya, ilmu genetika itu mempelajari bagaimana suatu sel dapat mewariskan sifat dan morfologinya. Nah, di atas itu tentu ada ilmu biokimia dan biologi molekuler. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar dari sel hewan ya. Ini yang biru ini adalah inti selnya. Nah, di luar dari inti sel di situ ada yang pink-pink ini ya, ini retikulum endoplasma kasar kalau yang ada titik-titiknya. Kalau tidak ada itu retikulum endoplasma halus. Kemudian yang hijau-hijau ini badan Golgi, yang merah itu adalah mitokondria, yang orange-orange ini adalah lisosom. Dan dilihat bentuknya di luar ini nggak rata ya, tidak rata, tapi dinamis gitu ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada gambar skematik dari sel usus. Di bagian atas ini ada pili ya dari sel usus yang bertugas untuk menangkap makanan. Kemudian ada lingkungan internal dari sel. Nah, sel usus itu ukurannya ini 15 mikrometer. Nah, ini ada banyak komponen internal dari sel, dari mulai endosom, peroksisom, ribosom ya, terus kemudian ada sitoplasma itu sendiri, lisosom, badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, nukleus ya, atau inti sel. Dan yang terakhir ini adalah membran plasma atau membran sel. Nah, kemudian nih, mikroskop cahaya itu membantu kita meneliti morfologi sel. Seberapa jauh mata bisa melihat? Mata itu bisa melihat sampai kurang lebih ukuran 0,1 mikrometer. Jadi kalau maaf 0,1 milimeter. Jadi kalau kita lihat penggaris itu skala paling kecil tuh milimeter. Nah, mata kita yang normal itu masih bisa membedakan sampai 0,1 milimeter. Jadi ada dua titik yang sangat berdekatan, itu 0,1 kita masih bisa lihat. Di bawah itu kita sudah nggak bisa lihat. Kita butuh yang namanya mikroskop cahaya. Sampai kepada pembesaran 100 nanometer. Itu masih bisa terlihat dari mikroskop cahaya. Ini skemanya ada yang di kanan nih ya. Jadi ada sumber cahaya bisa berupa matahari pakai cermin atau berupa lampu ya. Nah, lampu kemudian dia masuk kepada lensa ya.
Mengenai spesimen, nanti ada lensa objektif di situ. Kemudian yang dekat mata itu ada lensa okuler dan kita bisa melihat gambar-gambarnya. Nah, di bawah 100 nanometer sudah tidak bisa lagi, tapi perlu mikroskop elektron. Ya, sampai kepada ukuran 1 Armstrong atau 10⁻10 meter atau 0,1 nanometer. Nah, itu adalah trayek dari mikroskop elektron. Hmm. Nah, mikroskop elektron pun jenisnya bermacam-macam ya, tapi saya tidak akan diskusi itu secara detail di mata kuliah ini, tapi perlu diketahui. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lihat secara langsung ya? Nah, kalau sel itu sendiri ya. Nah, mahasiswa kadang suka salah juga nih, sel. Sel itu ukurannya berapa? Kecil, seberapa kecil? Ya? Eh, Kecil sekali ya, sekecil apa? Apa semua sel ukurannya sama? Tidak. Ya. Sel ukurannya berbeda-beda. Misalnya kalau sel yang paling kecil itu Mycobacterium. Ya, Mycobacterium penyebab TBC itu sel yang paling kecil. Tapi sel yang besar bagaimana? Ada juga sel telur misalnya. Sel telur itu satu sel. Kalau sel telur ayam, sel telur burung onta lebih besar lagi. Nah, selama dia belum dibuahi itu dia masih satu sel. Nah, kemudian nanti kalau setelah dibuahi ya baru jadi zigot ya nanti belah dari satu jadi dua, dua jadi empat dan seterusnya. Nah, baru itu menjadi sel yang berkembang jadi individu baru. Nah, kemudian sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan itu secara umum biasanya ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Karena organel pada sel tumbuhan itu lebih banyak daripada sel hewan. Sudah ada di biokimia tumbuhan sudah dipelajari ada beberapa organel tambahan pada sel tumbuhan. Dan sel tumbuhan itu kaku karena ada dinding sel. Nah, selanjutnya sel hewan. Sel hewan itu sampai dengan 10 mikrometer. Bakteri ini 1 mikrometer ya, virus ribosom itu di bawah 100 nanometer, protein ya, single protein itu di bawah 10 nanometer ya. Bisa dilihat pakai ada satu mikroskop ya di Indonesia BRIN yang sekarang memiliki namanya cryo EM, cryo electron microscope. Ya, jadi itu bisa melihat perbesaran sampai single molekul, molekul tunggal. Misalnya kita punya protein, kita mau lihat struktur 3 dimensinya gimana, bisa dipotret pakai mikroskop tersebut. Nah, saat ini banyak ada beberapa mahasiswa ya, by riset dari BRIN terutama yang S3, semua harus mengerjakan proyek yang mengkarakterisasi protein menggunakan cryo EM. Nah, jadi kalau ada yang mau riset ke situ bisa juga ya. Cuma untuk S1 mungkin belum ya, tapi paling tidak pengantar kalau nanti lanjut S2 atau S3. Nah, sel itu sangat beragam, sangat beragam. Dan kalau kita tanya bentuk sel itu seperti apa sih? Nah, kalau kita bicara bentuk, kita berbicara em, bagian terluar dari suatu benda. Bentuk, ya, bentuk. Nah, ini juga bentuk itu jangan salah ya, karena banyak gambar-gambar yang kita terima itu tanda kutip ya agak menyesatkan juga ya. Jadi mahasiswa tuh kadang suka salah. Kayak misalnya bentuk bentuk bis misalnya itu kan jelas ya kotak bis bentuknya kotak misalnya. Tapi kalau ditanya bentuk atom, bagaimana bentuk atom? Oh, yang dulu kan bentuk atom itu bulat. Bulat seperti apa? Bulat seperti bola, bulat seperti donat, bulat seperti apa? Nah, banyak oh bulat seperti bola gitu. Enggak juga. Ya, ingat bahwa bentuk itu ditentukan oleh bagian terluar dari suatu materi. Bagian terluar dari atom apa? Bagian terluar dari atom itu adalah elektron. Yang dia bergerak cepat mengelilingi atom sehingga dia membentuk suatu bentuk dari atom itu. Nah, tapi bentuk atom itu sendiri ya tergantung elektron yang terluar itu konfigurasinya apa. Ya S, P, D, itu kan beda bentuknya. Itu. Nah, sama. Kalau kita berbicara sel, bentuk sel itu seperti apa? Ya, yang terluarnya itu apa? Membran itu tadi. Nah, membrannya gimana bentuknya? Nah, itu kalau sel. Nah, organel ya. Eh, Seperti misalnya amuba. Amuba bentuknya gimana? Ya, tidak ada bentuknya. Kok tidak ada bentuknya? Nah, itu ada bentuknya gitu ya. Nah, amuba itu sendiri dia bergerak pakai
pseudopodia ya, kaki semu. Nah, ini juga definisi bahasa Indonesia itu agak membingungkan ya. Kaki semu maksudnya bagaimana? Apakah kadang-kadang ada kakinya gitu seperti Gary, atau kadang-kadang tidak ada gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Tapi di dalam sel itu sendiri dia ada protein ya, namanya tubulin, ada tubulin alfa atau tubulin beta. Itu proteinnya bulat-bulat tapi dia menyusun menjadi satu polimer panjang, jadi kayak Lego. Nah, kalau mau bergerak itu di satu bagian dihidrolisis, disintesis di yang lain, jadi dia geser. Gitu. Nah, sama dengan bentuk organel ya, bentuk organel. Mitokondria. Mitokondria bentuknya gimana? Banyak yang bilang seperti timun, seperti timun. Padahal enggak juga. Begitu saya foto, ternyata bentuknya nggak timun, ternyata bulat-bulat. Ya, tapi padahal nggak begitu juga ya. Jadi kelemahan kita adalah kita melakukan foto. Padahal makhluk hidup itu 3 dimensi. Bisa aja begitu difoto lagi bergaya kan, tapi kan nggak selalu seperti itu. Ya, mitokondria di dalam sel itu dia hidup, dia bergerak. Jadi bentuknya ya sebenarnya agak abstrak juga. Kayak amuba itu tadi. Cuman begitu difoto dapatnya begitu. Nah, bentuk sel itu sangat beragam. Ini yang sebelah kiri ini ada sel darah putih ya, limfosit. Ya, ini titik ini. Terus ini sebelah kanannya ini ada neuron, sel otak bercabang-cabang. Kemudian ini sebelah kanan bawah ini ada gambar berbagai protista ya. Berbagai protozoa. Ini ada ciliata, amuba, eglena, dinoflagellata, ya, heliozoa. Nah, mahasiswa itu diharapkan bisa belajar lebih detail di mata kuliah mikrobiologi ya. Jadi ini lanjutannya. Setelah belajar bagaimana bentuk organisme-organisme secara mikrobiologi, nah bagaimana bentuk-bentuk itu bisa ada secara biokimia ya. Jadi membran-membran selnya itu gimana? Nah, oleh karena itu begitu mahasiswa diminta explore ini ya cari tempat-tempat yang aneh-aneh, ada bakteri yang aneh-aneh cari. Sehingga bisa nanti dapat gambar yang bagus-bagus. Nah, kemudian struktur membran biologi. Jadi kalau kita ambil suatu sel, kita lihat membrannya, kita zoom out. Sebenarnya seperti apa sih membran itu ya? Apakah dia seperti tembok di rumah kita? Bukan. Itu mungkin lebih tepat dinding sel, ya, kaku. Tapi membran itu seperti apa? Nah, membran itu ternyata dia elastis, bisa bergerak selnya. Itu membran. Tidak cuma elastis, ada beberapa senyawa yang bisa melewati membran, ada yang nggak bisa. Nah, bagaimana bisa ada seperti itu? Senyawa A bisa lewat, senyawa B nggak bisa lewat. Kemudian apakah komponen penyusun membran itu selalu tetap? Seperti misalnya gorden gitu kali ya. Batas yang elastis. Tidak. Komponen penyusun membran itu bisa berganti-ganti. Tergantung usia dari sel itu sendiri. Tergantung fungsi dari sel itu sendiri. Tergantung media dari sel itu sendiri. Banyak. Yang jelas begitu kita isolasi membran sel. Jadi kalau kita punya sel, kita lisis ya, dihancurkan. Biasanya pakai deterjen. Kemudian ini akan hancur ya. Nah, bagian-bagian dari sel itu akan mengendap dengan sentrifugasi. Nah, yang di atas itu adalah hancuran-hancuran membran. Nah, begitu hancuran-hancuran membran ini kita ambil, kita analisis, dicacah, dihitung berapa lipidnya, berapa proteinnya, ternyata beda-beda. Nah, jadi di dalam membran, ini digambar di sini, itu ada berbagai molekul. Yang dominan namanya fosfolipid. Nah, apa itu fosfolipid? Fosfolipid adalah suatu molekul lipid ya, yang termasuk ke dalam golongan lipid kompleks. Kenapa lipid kompleks? Karena dia terdiri atas gliserol, ya, asam lemak, dan fosfat dan asam fosfat. Makanya disebut fosfolipid. Nah, fosfolipid ini memberikan karakteristik fosfat yang asam, dia polar, dan karakteristik asam lemak yang rantai panjang itu bersifat non-polar. Jadi fosfolipid merupakan molekul amfipatik, setengahnya polar, setengahnya non-polar. Nah, fosfolipid yang berkumpul, dia akan membentuk layer lapisan seperti ini, di mana lapisan luar itu polar, atas ya bukan, ekstrasel itu polar, intrasel itu polar, nah di tengah-tengahnya itu berkumpul yang non-polar. Kemudian ada molekul aksesori yang lain berupa protein,
Ada yang di permukaan sel namanya protein periferal, dan ada yang di dalam sel namanya protein integral. Kemudian selain protein juga ada karbohidrat. Nah, karbohidrat di membran sel itu harus terikat dengan sesuatu. Kalau terikat dengan protein dia namanya glikoprotein. Kalau terikat dengan lipid namanya glikolipid. Karbohidrat yang terikat dengan lipid atau karbohidrat terikat dengan protein. Nah, beberapa proteinnya juga kalau terikat erat itu akan disebut sebagai proteolipid. Protein yang terikat pada lipid. Kemudian di membran sel juga ada kolesterol ya, berapa banyak kolesterol tergantung karakteristik selnya. Jadi sel-sel yang umumnya liat ya, alot ya kayak sel pembuluh darah, sel usus itu mengandung kolesterol yang tinggi. Makanya jeruan-jeruan itu ya tidak sehat kalau orang yang punya kadar kolesterol yang tinggi. Nah, selanjutnya keberadaan membran. Jadi membran itu tidak hanya ada di luar sel atau membatasi sel dengan lingkungan, tetapi semua organel itu juga dibatasi oleh suatu membran. Bahkan beberapa organel ya punya membran lebih dari satu. Misalnya mitokondria dan kloroplas. Pada mitokondria ada membran luar dan membran dalam. Nah, reaksi-reaksi transport elektron terjadi di membran dalam. Pada kloroplas juga ada membran luar, kemudian ada membran dalam, dan ada membran tilakoid ya, atau yang membentuk grana. Dan itu sifatnya berbeda-beda. Kemampuan ionik dan kemampuan elektrik dari tiap membran itu berbeda-beda. Ini misalnya membran inti sel ya. Membran inti itu beda potensialnya 0 milivolt. Membran mitokondria beda potensial antara di dalam dan di luar minus 200 milivolt. Paling besar itu. Nah, perbedaan potensial ini adalah energi yang nanti bisa diubah dari energi listrik tadi minus 200 milivolt menjadi ATP. Membran plasma, membran sel minus 60 milivolt. Oh, berarti minus ada energi Pak di situ, bukan ada energi. Tetapi perbedaan potensial ini menjadikan beberapa senyawa punya cukup energi untuk pindah melintasi membran itu. Nah, perbedaan potensial ini bisa dilakukan, bisa terjadi karena adanya ATP. Jadi ATP yang dihasilkan di mitokondria salah satunya dibawa ke membran sel untuk membuat beda potensial antara di dalam dan di luar sel, sehingga beberapa senyawa bisa masuk, seperti glukosa. Kemudian retikulum endoplasma, ada perbedaan potensialnya juga 0 milivolt. Jadi membran biologis itu bukan merupakan benda mati yang fix, gitu, tapi dia hidup. Hanya saja dalam sisi lain, itu tidak bisa beberapa partikel melewatinya. Nah, model ini dikenal dengan nama model mosaik fluida. Nah, mosaik itu berarti terdiri dari berbagai komponen dan fluida karena dia sifatnya cair. Jadi membran biologi terdiri atas lembaran ganda fosfolipid ya. Selain lipid ada pula protein dan gula yang menjadi komponen kunci dari struktur membran. Dan protein ini memainkan peranan penting bagi membran dalam menjaga integritas struktural, organisasi, dan aliran materi melalui membran. Kemudian karbohidrat, gula ini hanya ditemukan pada lapisan luar membran saja dan terikat kovalen pada beberapa lipid dan protein. Nah, mungkin menjadi pertanyaan ya, bagaimana kok orang bisa menemukan awalnya membran itu ada double, ya, bilayer. Itu asal usulnya dari sel darah merah, dia dihancurkan, kemudian dibuat alat ya untuk apa istilahnya, apa ya kalau bahasa Jawa itu dijembreng gitu sih, diratakan gitu ya membrannya. Nah, ternyata luas teoritisnya itu adalah setengah kali luas percobaan. Artinya hasil dari percobaan itu bahwa membran itu harusnya ada 2 lapis. Nah, ketemulah bahwa fosfolipid itu dia 2 lapis. Jadi disebut fosfolipid bilayer. Nah, setelah itu ditemukan mikroskop elektron yang bisa di zoom sampai kelihatan membrannya dan memang kelihatan sebagai 2 lapis. Seperti gambar di kiri atas ini.
tapi tidak smooth ya. Jadi banyak titik-titik hitam pada membran, itu adalah protein integral yang ada di dalam membran. Dan komposisi membran pada tiap sel itu berbeda. Misalnya pada sel syaraf ini ya, proteinnya 18%, lipid 79%, karbohidrat 3%. Pada sel darah merah, karbohidratnya paling tinggi, 8%. Kenapa? Pada sel darah merah, karbohidrat digunakan untuk identifikasi jenis sel. Ada sel darah A, B, AB, dan O. Pada hati, karbohidratnya rendah ya, tapi lipidnya ini tinggi. Kenapa? Karena karbohidratnya rendah tapi proteinnya tinggi. Kenapa proteinnya tinggi? Karena pada sel hati itu banyak terdapat reseptor ya untuk menangkap berbagai hormon, menangkap berbagai lipoprotein ya. Dia mengenali reseptor-reseptor ini mengenali berbagai molekul-molekul. Termasuk molekul-molekul yang tidak dikenali atau istilahnya adalah xenobiotik. Racun-racun ya, ekstrak-ekstrak. Pokoknya senyawa-senyawa yang bukan makanan itu ditangkap oleh reseptor-reseptor ini untuk dilakukan proses detoksifikasi di dalam sel hati. Kemudian amuba itu proteinnya 54%, lipid 42%, karbohidrat 4%. Di sini ada data juga halobakterium, mitokondria ya, ini karbohidratnya 0 karena nggak butuh untuk identifikasi. Kloroplas ya. Beda-beda persentase perbandingan antara protein, lipid, dan karbohidrat. Nah, kemudian nih struktur membran lipid. Jadi ini ada 3 ilustrasi. Yang paling kiri adalah phosphatidylcholine. Yang disebut sebagai fosfolipid itu ya ini asam lemak yang bawahnya ini ya, campuran antara jenuh dan tidak jenuh. Kemudian gliserol. Kemudian nomor 2 gugus ester nomor 2 pada gliserol itu akan menempel dengan fosfat menjadi ikatan ester fosfat. Nah, fosfatnya menempel lagi dengan kolin. Ini pada sel otak. Jadilah fosfatidylcholine sel otak. Fosfatidylcholine itu nanti bisa diambil ya oleh senyawa asetil jadi asetilkolin. Nah, asetilkolin itu dia molekul kecil, dia bisa bergerak di antara satu sel dengan sel yang lain di dalam otak kita, di dalam sel syaraf kita. Nah, asetilkolin ini akan menjadi salah satu messenger pengiriman pesan di dalam otak kita. Nah, pada orang-orang yang Alzheimer itu ada enzim namanya asetilkolin esterase yang menghidrolisis asetilkolin, dia menghasilkan kolin dan asetil bebas. Kalau udah terlalu banyak nanti sel otaknya bisa secara singkat ya, ini prosesnya sebenarnya panjang. Secara singkat sel otaknya mati dan orang jadi Alzheimer. Setelah Alzheimer dia jadi demensia pikun. Makanya waktu masih kecil ya, pada waktu anak-anak itu penting sekali mendapat asupan fosfatidylcholine, mendapat asupan kolin, sphingosine, itu macam-macam untuk pembentukan sel otak. Karena nanti kalau udah tua itu otomatis prosesnya akan degradasi. Jadi waktu masih kecil itu harus ditumpuk. Kemudian ini ada lagi glikolipid ya. Artinya karbohidrat ya, gliko yang menempel pada lipid. Nah, yang paling kanan adalah sterol. Suatu kolesterol. Jadi sterol itu dia punya gugus OH. OH itu polar, tapi sterolnya itu sendiri non polar. Nah, sterol juga terdapat pada membran sel kita yang membuat sel itu makin keras. Nah, makanya kalau di pembuluh darah banyak kolesterolnya, makin keras tuh pembuluh darahnya. Jadi kalau kita eh, keras tuh bukan berarti keras kayak batu sih. Keras ya alot ya. Jadi kalau kita bedah tuh hewan ya, hewan coba tikus atau kelinci, kita berikan pakan tinggi kolesterol ya dalam beberapa waktu terus sampai kolesterolnya naik, dipertahankan tertinggi, itu dia akan terus nanti kita bedah, kita akan lihat tuh yang tinggi kolesterolnya itu warnanya lebih kuning ya, apa namanya, dan kalau kita gerus itu kita hancurkan tuh pembuluh darahnya, terus kita reaksikan pakai reaksi di Berman-Burchard, kita akan dapat kadar kolesterol yang lebih tinggi. Nah,
Ini ada beberapa jenis fosfolipid ya atau lipid. Jadi ini ada fosfatidil-etanolamin, fosfatidilserin, fosfatidilkolin, sphingomyelin, sphingosin, galactocerebrosida, gangliosida ya, dan asam sialat. Semua senyawa-senyawa ini terdapat di sel otak kita. Jadi semua itu ada di sel otak. Ya. Kalau di sel-sel tubuh yang lain tidak seberagam ini. Karena sel otak itu butuh eh, fosfolipid yang khusus, yang unik. Karena dia tugasnya penting sekali, yaitu mengirim sinyal, mengendalikan aktivitas dan metabolisme dari sel-sel tubuh kita yang lain. Nah, kemudian eh, setelah kita tahu penyusun membran sel, ya, jadi secara umum ya kalau kita bagi penyusun membran sel itu ada dua. Ada yang berupa lipid kompleks seperti fosfolipid dan teman-temannya, dan ada yang berupa kolesterol. Jadi ada dua. Ini pada sel hewan dan manusia ya, kalau tumbuhan enggak. Nah, ada fosfolipid, ada kolesterol. Semakin suatu sel itu fluid, ya, semakin cair, itu fosfolipidnya makin tinggi, kolesterolnya makin rendah. Semakin suatu sel itu keras, ya, semakin tinggi semakin tinggi kolesterolnya, fosfolipidnya semakin rendah. Jadi contoh-contohnya seperti sel-sel itu, usus, ya, pembuluh darah tadi, jeroan-jeroan, kolesterolnya tinggi. Karena dia sifatnya liat, alot, keras. Nah, komposisi asam-asam lemak ya pada atau komposisi fosfolipid di dalam dengan di luar sel itu beda. Kenapa harus beda? Karena kalau sama, sel itu nggak bisa terbentuk. Dia akan terbentuk lapisan lurus aja kayak kasur. Tapi agar dia bisa menjadi bola, menjadi penyusun sel, maka fosfolipid yang di dalam itu harus lebih terkompres. Fosfolipid yang di luar, dia harus lebih ngembang, baru nanti bisa terbentuk sel. Nah, ini ada beberapa komponen lipid dari berbagai jenis sel ya. Jadi pada sel darah merah manusia yang dominan ini adalah kolesterol 25%, fosfatidilkolin 19, fosfatidiletanolamin 18. Pada sel syaraf 26% glikolipid, 26% kolesterol, 20% fosfatidiletanolamin. Nah, makanya otak juga nggak sehat. Ya otak itu juga nggak sehat. Kolesterolnya 26%, tinggi sekali. Kemudian pada sel hati sapi, khususnya mitokondrianya, yang tinggi fosfatidilkolin 39%, fosfatidiletanolamin 27%, sisanya kecil-kecil. Jadi hati itu sehat. Nah, kalau jeroan-jeroan yang lain jangan. Kalau hati itu bagus. Tapi kita lihat dulu ya, karena hati itu adalah sumber detoksifikasi, berarti pada hewan atau ternak yang sakit, yang banyak terkena racun, hatinya nggak sehat. Nah, racunnya ngumpul di situ, di hati dan ginjal. Kemudian biomembran sel E. coli. Pada sel mikroba yang tinggi itu adalah fosfatidil-etanolamin dan fosfatidilgliserol. Nah, sebelah kanan ini ada ilustrasi. Oke, ini sifat amfipatik dari lipid. Jadi lipid itu punya sifat namanya amfipatik. Amfi itu artinya double, dua. Patik itu sifat ya. Jadi sifatnya double. Kenapa double? Bisa larut air, bisa larut lemak. Bagaimana caranya? Ya. Jadi contoh dari lipid itu adalah deterjen. Kalau deterjen kita taruh di air, kita aduk. Kan dia nggak larut. Begitu kita aduk, kita beri energi, dia larut. Dia larut membentuk bola-bola seperti yang di kiri bawah ini. Namanya misel. Nah, pada misel, bagian yang polar dari fosfolipid itu ada di luar. Bagian non-polar itu ada di dalam. Jadi kotoran-kotoran di tubuh kita ini biasanya non-polar. Kotoran-kotoran apa aja? Misalnya kotoran-kotoran keringat, lemak-lemak ini non-polar. Kotoran-kotoran dari luar, misalnya kena bekas makanan, es krim, itu non-polar semua. Dan itu bisa diangkat dengan deterjen.
Jadi kotorannya akan masuk ke dalam misel dan di luarnya bagian dari misel yang polar akan berinteraksi dengan air, jadi larut. Nah ini misel. Tapi sel itu bukan misel. Nah bagaimana sel itu bisa terbentuk? Karena membran sel membentuk dua lapis, namanya phospholipid bilayer. Nah dua lapis ini kemudian membentuk suatu bola ya, dan bola ini disebut dengan vesicle. Di dalam bola ini itu ada air. Nah, karena ada air memungkinkan terjadinya proses kehidupan. Nah, tadi saya sampaikan mengenai amfipatik. Jadi apa itu amfipatik? Amfipatik itu punya sifat double. Sifat apa? Sifat hidrofilik dan hidrofobik. Hidro artinya air, filik itu filia ya artinya cinta atau suka, jadi suka dengan air atau polar. Dan fobik itu fobia, tidak suka, tidak mau dekat-dekat, fobia. Nah, hidrofobik berarti dia tidak suka dengan air. Nah, pada suatu molekul yang bisa membentuk misel, dia harus punya dua gugus, ya, gugus polar dan gugus non-polar pada molekul yang sama. Jadi molekul ini kemudian nanti bisa larut di dalam media cair, tapi dia bisa membuang kotoran. Pada kondisi spontan ya, eh, lipid itu akan berkumpul, beragregasi, membentuk lembaran ya seperti ini gambar yang tengah. Dia membentuk lembaran. Kalau ukuran lipidnya itu sama, kepala dan ekornya, dia membentuk lembaran. Tapi kalau kepalanya besar, ekornya kecil, dia membentuk misel. Kalau kepalanya kecil, ekornya besar, itu membentuk misel terbalik. Nah, untuk membentuk suatu sel, itu harus ada tiga-tiganya. Yang kepalanya besar, ekornya kecil, untuk bagian luar dari sel, yang seimbang ya, untuk bagian dinding atau pembatas sel yang lurus, dan untuk yang eh, kepalanya lebih kecil dari ekornya. Kepalanya kecil terus ekornya cabang. Itu untuk bagian di dalam sel. Nah, kalau itu semua udah ada, maka membran akan menggulung nih seperti yang kanan dan terbentuklah sel. Nah, kemudian nih, kolesterol pada membran. Kolesterol itu punya fungsi sebagai molekul moderator dalam membran. Apa itu moderator? Dia itu menengahi. Jadi kalau membran itu terdiri dari asam lemak tuh dia fluid atau cair. Sedangkan kolesterol pada suhu ruang itu berbentuk kristal atau keras. Nah, kalau kolesterol dicampurkan dengan larutan asam lemak tadi, fosfolipid, maka dia akan menyebabkan membran yang dalam keadaan cair, dan bila rantai sampingnya terdapat fase yang tidak teratur, kolesterol akan punya efek kondensasi. Bila suhu meningkat, rantai sampingnya makin tidak stabil, maka tercipta keadaan transisi ya dari cair menjadi lebih cair dan menjadi encer. Suhu saat struktur mengalami transisi dari teratur menjadi tidak teratur disebut suhu transisi. Nah, pada kondisi transisi ini, energi aktivasi itu dibutuhkan. Yang akan menentukan apakah reaksi akan berjalan ke kanan, apakah tercipta kesetimbangan, atau reaksi berjalan ke kiri. Kalau dalam cerita ini, tentu yang kita inginkan adalah kolesterolnya berjalan ke kiri. Nah, tapi bagaimana ke kiri, ke kanan ya maksudnya. Eh, kiri, kiri, kanan. Ya, kalau dari saya kanan. Ya, tapi kalau dari situ kiri ya, bisa ke kiri. Ya. Ya, jadi itu em, jadi reaksi akan berlangsung gitu ya. Jadi reaksi berlangsung gitu. Tapi kalau energi transisinya ya, energi aktivasinya tidak tercapai, maka reaksi akan gagal. Nah,
Kemudian struktur membran biologis protein. Ada 3 jenis protein berdasarkan lokasinya secara relatif terhadap membran. Yang pertama, protein integral. Integral itu artinya apa? Jadi satu. Protein integral adalah protein yang dia itu menembus membran sel. Membuat sel jadi satu. Itu integral. Nah, untuk memisahkannya ini sulit ya. Karena selnya itu harus dihancurkan. Biasanya pakai deterjen. Dan biasanya begitu dihancurkan ya kita nggak bisa ambil lagi tuh sampelnya tuh. Kemudian yang kedua protein periferal. Perifer itu artinya tepi. Protein periferal itu ada protein yang di pinggiran dari sel atau mengapung-ngapung di selnya luas ya sel apa namanya sel ya misalnya sel sel hewan terus di luar gitu ya. Jadi em, itu protein periferal. Nah, yang terakhir adalah ampitropik. Ya, ampitropik ini adalah protein yang kadang-kadang nempel, kadang-kadang enggak. Tapi dia selalu dijaga oleh fosfolipid ini. Seperti gambar yang di kanan bawah yang warna merah, kuning, biru. Itu protein ampitropik. Ya. Nah, kemudian protein integral. Jadi protein integral ini adalah protein yang berbentuk globuler, yang bulat, dan bersifat amfipatik. Terdiri dari 2 ujung hidrofilik, ya, diselingi oleh bagian hidrofobik yang melintasi inti hidrofobik dari lapisan fosfolipid atas. Kalau Anda pernah mengerjakan RCSB ya, kalau seorang deposit protein ke RCSB atau PDB ya, protein data bank, dia harus menyertakan informasi biokimia dari protein itu. Nah, salah satunya bagaimana loop, bagaimana protein tersebut tersusun di dalam membran sel. Nah, ada banyak cara suatu protein bisa tersusun di membran sel. Nih ada yang helix nih. Terus helical bundle, beta barrel, dan enzim. Sebentar. Oke. Ya. Nah, kemudian protein periferal. Protein periferal ini adalah protein yang menempel pada satu bagian dari permukaan sel. Banyak di antara protein periferal ini biasanya merupakan enzim yang dia mengkatalisis reaksi sebelah dari sel. Sebagai contoh misalnya tirosin kinase, terus enzim sukrosa sintase ya, yang menggabungkan antara fruktosa dengan glukosa. Itu dia di perifer tuh. Tapi kalau protein-protein integral itu banyaknya reseptor, protein kanal, itu integral. Jadi dari luar sampai dalam nyambung. Kanal kan harus nyambung, dia berupa terowongan ya. Atau reseptor, kalau reseptor nggak nyambung ya nggak ada gunanya. Reseptor itu harus nyambung dari luar sel ke dalam sel. Oh ini ada lagi contohnya di sini ankarin ya. Ankarin yang terikat pada spektrin. Itu untuk pengiriman organel ke membran sel biasanya. Ankarin itu bahasa Inggris anchoring, anchoring ya. Jadi dia menambatkan sesuatu. Nah, contoh perbedaan protein lagi misalnya saja pada sel darah merah. Pada sel darah merah ya, itu ada 3 protein utama yang menentukan jenis sel darah merah. Yang pertama protein yang dia itu berikatan dengan karbohidrat ya, eh, jenis A ya. Itu akan menjadi identifikasi untuk golongan darah
A. Nah, kemudian grup B ini karbohidratnya B. Kemudian kalau AB ya dia ada keduanya. Kemudian kalau O itu tidak ada, proteinnya tidak mengikat suatu karbohidrat tertentu. Jadi tidak ada glikoprotein, kosong. Makanya namanya golongan darah O, itu kosong. Nah, tapi ini juga dualisme. Kadang karbohidrat-karbohidrat ini dimanfaatkan oleh beberapa virus ya, untuk melakukan proses infeksi, untuk melakukan proses pengenalan sel. Nah, kemudian glikoporin. Gliko karbohidrat, porin artinya pori. Nah, ini single pass membrane protein. Jadi protein integral yang membuat lubang atau kanal di dalam membran sel untuk memungkinkan terjadinya proses perpindahan senyawa dari lingkungan ekstrasel ke intrasel. Nah, kemudian ini bagaimana penentuan golongan darah ya. Ini ada antigen A, O, dan B. Nah, skip saja. Oke, selanjutnya ada spektrin. Ya, spektrin itu adalah protein perifer ekstrinsik pada permukaan sebelah dalam membran eritrosit. BM-nya 1 juta Dalton, ya, menyusun lebih dari 20% total protein membran. Terdiri atas 4 batang polipeptida yang berukuran masing-masing 100 sampai 200 nanometer. Dan bentuk kerangka membran berikatan dengan mikrofilamen dan aktin untuk proses kontraksi dari sel. Nah, salah satu reaksi yang menarik ya dari membran sel ini reaksi ini ya. Ini eh, ada suatu eh, protein di membran sel kita yang namanya fibronektin. Nah, fibronektin ini memungkinkan suatu sel itu tertambat. Jadi dia nggak berenang-renang ke sana sini. Kalau sel gagal sintesis fibronektin, lepas dia dari teman-temannya. Ya kayak misalnya beberapa sel kanker nih nanti karena dia cepat sekali belah, tidak mengejar sintesis fibronektinnya bisa lepas sel kanker dari matriksnya, jadi dia bisa metastasis ke tempat yang lain. Nah, salah satu senyawa bahan alam yang memanfaatkan sifat fibronektin ini adalah namanya risin. Nah, risin itu suatu protein yang bisa mengikat fibronektin pada sel darah merah sehingga menyebabkan proses penggumpalan sel darah merah. Senyawa risin ini sangat populer ya beberapa waktu yang lalu ya karena eh, apa namanya kakak dari pemimpin Korut itu dia dibunuh diracuni dengan senyawa dari risin. Risin ini bisa diisolasi dan itu nggak terlalu banyak. Kalau yang suka nonton film itu ada salah satu film yang menarik, judulnya itu Breaking Bad. Ya, Breaking Bad itu ada satu episode dia mengisolasi risin, kemudian risinnya itu dicampurkan dengan apa narkoba begitu nanti penjahatnya itu hirup ya dia juga penjahat sih. Dihirup itu mati. Dan risin itu kalau dia masuk ke saluran pencernaan LD50-nya tinggi. Jadi dia nggak akan menyebabkan kematian, paling hanya menyebabkan diare, konstipasi gitu-gitu. Tapi kalau dia masuk lewat saluran darah atau masuk lewat saluran napas, itu LD50-nya rendah. Di pernapasan itu 10 miligram itu pada manusia dewasa udah letal. Kalau masuk ke darah 3 miligram. 3 miligram di dalam darah kita itu nggak kedetek. Jadi begitu mati dicek darah nggak kedetek, kecil sekali kandungannya. Itu apalagi kalau dia sudah buang air kecil, udah hilang, nggak ketahuan. Ya. Pokoknya kelihatan ada penggumpalan darah, tapi nggak kelihatan penyebabnya apa itu harus dicek pakai LCMS, harus dimurnikan dulu. Kalau nggak kedapat itu risinnya. Nah, jadi itu eh, contoh beberapa protein yang bereaksi dengan sel-sel tubuh kita. Nah, kemudian lanjut lagi karbohidrat ya, peran karbohidrat pada membran sel.
karbohidrat itu adalah bagian minor dari membran sel. Tadi ya, ada glikolipid, ada glikoprotein. Dia kalau glikolipid berarti lipidnya dominan, karbohidratnya kecil. Kalau lipoglikan berarti lipidnya yang kecil, karbohidratnya besar. Sama glikoprotein berarti karbohidrat nempel di protein, proteinnya yang besar. Tapi kalau proteoglikan, karbohidratnya besar, proteinnya kecil. Nah, ini ada persentase ya. Komponen minor pada berbagai membran sel, dan komponen minor itu salah satunya adalah karbohidrat. Nah, penyebaran protein, lipid, dan karbohidrat dalam sel. Ini ada beda-beda. Sel ya yang paling kecil karbohidratnya itu adalah sel bakteri. Kecil karbohidratnya. Karena bakteri nggak butuh identifikasi. Nah, kecuali bakteri gram positif itu karbohidratnya besar. Karena ada peptidoglikan. Jadi itu jadi besar karbohidrat. Oke, terus. Nah, protein itu menempel dengan residu hidrofobik di dalam sel. Jadi ini yang sebelah kanan bawah itu namanya plot hidropati, hidropati plot. Kalau kita mengisolasi protein, mau deposit di PDB, kita harus buat ini data plot hidropati. Jadi asam amino nomor berapa, sifatnya apa. Nah, itu akan bermanfaat untuk memprediksi lipatan 3 dimensi dari protein itu. Nah, kemudian biosintesis protein membran. Jadi protein membran itu bisa mengalami proses protein membran itu ada suatu proses namanya biosintesis. Biosintesis protein membran sama seperti semua protein yang lain itu dilakukan di dalam RE kasar. Di RE kasar dibantu oleh ribosom. Terus bagaimana dia bisa ke membran? Dari ribosom, dari RE kasar dia dibungkus, dipindah ke Golgi, dari Golgi dibikin menjadi vesikel, vesikel dibikin dikirim ke membran sel. Berdasarkan topografi protein membran ini tersusun ada 2 hipotesis, yaitu membran trigger folding sama sinyal peptide. Kalau membran trigger folding, jadi saat proteinnya itu disintesis ya, dia akan terkirim. Nah, begitu dia kena membran tertentu, dia akan folding, dia melipat 3 dimensi. Itu namanya membran trigger folding. Pada membran trigger folding, ini ada bagian ujung peptidanya yang disebut dengan leader peptide, leader peptida. Kontak leader peptide dengan protein reseptor pada permukaan membran itu merubah konformasi polipeptida sehingga polipeptida tersebut akan melipat sesuai yang diinginkan. Nah, kemudian nanti ada enzim leader peptidase yang membuang leader peptide. Nah, ini contoh membran trigger folding hipotesis. Jadi dari mRNA ya diubah menjadi protein oleh ribosom ya. Terus kemudian ada carrier di sini. Biasanya vesikel ya. Vesikel akan membawa protein carrier kompleks ke membran. Begitu ketemu membran, proteinnya itu masuk ke dalam membran dan konfigurasinya akan berubah. Itu namanya membran trigger folding hypothesis. Bisa juga dia tanpa protein carrier kalau ada leader peptide. Nah, ini leader peptide-nya yang nyari membran. Ini ilustrasinya saya skip. Nah, kemudian yang kedua sinyal peptide. Pada sinyal peptide itu bagian ujung amino dari asam dari peptida disebut dengan sinyal peptide. Sinyal peptide ini juga akan korespondensi dengan start codon atau AUG ya, dan dia panjangnya biasanya 20 sampai 30 asam amino. Nah, begitu sinyal peptide ini akan membimbing ribosom menuju membran. Kemudian sintesisnya itu akan terjadi di dekat membran sampai proses terminasi. Jadi ini gambarnya. Kalau tadi sintesisnya itu di RE kasar, kalau yang sinyal peptide hipotesis, sintesisnya itu ada di membran. Itu bedanya.
Nah, kemudian ini ilustrasi yang dengan sinyal peptide, ya. Ada sinyal anchor sequence. Skip aja. Ya, selanjutnya sifat dan fungsi membran. Nah, jadi membran bersifat fluid. Makanya dibilang mosaic fluid. Membran sel ini sangat tipis, yaitu 6 sampai 9 nanometer nih ya. Kemudian permeabel terhadap air, bisa ditembus air, tapi impermeabel terhadap ion. Gas juga, beberapa gas bisa menembus dalam jumlah yang sedikit. Hampir semua membran biologi itu asimetri. Tadi saya sudah sampaikan, minimal untuk membentuk sel, itu pasti dia asimetri. Kalau sama, itu nggak bisa gulung selnya. Pasti yang di dalam itu lebih kecil daripada yang di luar, sehingga selnya bisa membentuk bola. Dan membran itu sama seperti semua em, benda, ya, dia ada umurnya, dia bisa mati, bisa hancur juga. Kemudian membran itu, bagian dari membran itu selalu bergerak. Jadi suatu asam lemak di membrannya itu dia bergerak. Satu fosfolipidnya itu gerak. Bisa geser-geser itu namanya gerak transversal. Bisa bolak-balik ya, keluar masuk itu namanya gerak flip-flop. Nah, ini ukuran beberapa membran sel. Oke, ya. Nah, selanjutnya ini sama seperti yang tadi ya, hanya ini lebih lama datanya. Berbagai sel dengan ukurannya. Fungsi membran ini sebagai penyekat zat kimia tertentu. Nah, aplikasi dari ini apa? Contoh ya, ini banyak mahasiswa yang saya uji salah nih di sini. Contoh, mahasiswa mau menguji obat anti diare atau obat anti diabetes, tapi dia bekerja dengan cara inhibisi alfa glukosidase di sel usus. Jadi molekul seperti apa yang dicari? Dia ikut aja template kakak kelasnya. Harus lolos aturan Lipinski. Salah. Justru kalau kita mau nyari obat yang bekerja di usus, jangan cari yang lolos Lipinski. Kita cari yang nggak lolos. Kalau perlu yang ukuran partikelnya besar. Jadi partikel itu, obat itu tidak bisa lewat ke darah. Jadi dia bekerjanya di usus aja. Selesai kerja dia keluar lewat feses. Tapi kalau suatu obat, suatu partikel dia menembus usus masuk ke darah, rumit itu. Nanti dia toksisitasnya akan ke hati, ke ginjal. Nggak perlu. Jadi jangan ngikutin template, tapi mahasiswa harus berpikir, ini obat tujuannya kemana? Terus kemudian ada lagi yang lain, risetnya di mana? Oh, risetnya obat ini nanti bekerjanya di darah karena ke sel darah merah. Oke. Ya udah, berarti dia cukup sekali menembus membran. Namanya menembus membran usus. Dari penyerapan ya, dari mulut sampai ke usus, dari usus dia masuk pindah ke darah. Oke, selesai satu. Berarti dia cukup menyeberang satu kali membran. Kalau gitu Lipinskinya bolehlah satu atau dua parameter aja. Jangan terlalu ketat. Melanggar satu atau dua lulus. Jangan, oh melanggar, enggak, terbalik ya saya. Jangan terlalu ketat berarti, oh iya boleh melanggar tiga atau empat. Masih bisa kita pakai. Boleh. Karena kita cuma nyebrang sekali. Tapi misalnya enzim untuk anti kolesterol bekerja dengan inhibisi HMG koreduktase di dalam sel hati. Agak ketat tuh. Karena kita berbicara enzim yang di dalam sel. Berarti dia harus nyebrang berapa kali? Minimal dua kali. Dia nyebrang sel usus, kedua dia nyebrang membran sel hati. Berarti dua kali nyebrang membran. Ya, jadi itu lebih ketat Lipinskinya. Dua aturan terlanggar dia nggak lulus. Atau misalnya obat untuk Alzheimer. Dia menginhibisi asetilkolinesterase atau butyrylkolinesterase di otak. Itu ada uji tambahan lagi kalau secara in silico, misalnya pakai BBB, blood brain barrier. Dia harus lulus. Kalau senyawa itu nggak lulus, nggak bisa. Senyawa itu nggak akan sampai ke otak. Sebelum sampai ke otak, dia udah dibuang lewat urin. Jadi herbal yang kamu pakai nggak bisa dipakai. Nah, makanya itu case by case. Tidak bisa ngambil template. Dulu kakak kelas saya begini Pak, nggak bisa. Target enzimnya sama enggak gitu ya. Termasuk juga hati-hati pada dua enzim yang sama punya lokasi berbeda. Contohnya lipase. Lipase itu ada lipase pankreas yang kerja di usus, ada lipase adiposa yang kerja di sel adiposa. Mahasiswa datang, Pak saya punya senyawa bagus, inhibitor lipase. Oke, bagus. Untuk apa? Anti obesitas. Oke, berarti dia harus menghambat lipase pankreas. Setuju. Kita coba in vitro. Stek menghambat lipase pankreas. Bagus. Begitu kita cobain siliko, ternyata dia bisa masuk ke dalam sel adiposa.
dia inhibisi juga lipase adiposa. Ini mah bukannya anti obesitas, ini mah mempertahankan obesitas. Lipase adiposanya kerja gitu ya. Jadi ini harus dipahami dengan baik ya. Apalagi terutama yang bekerja sampai ke level molekuler, baik in vitro maupun in silico. Nah, kemudian membran biologis. Ini tadi saya udah cerita mengenai pergerakan transversal ya atau lateral yang geser-geser, terus pergerakan flip-flop. Oke, saya skip. Nah, kemudian ini ada beberapa paper ya, tolong bisa dibaca. Bagaimana molekul yang paling kecil, air. Air juga untuk menembus membran nggak? Tek gitu aja, enggak. Tapi dia ada suatu kanal namanya aquaporin, padahal air itu kecil banget. Nah, ini biomimetiknya aquaporin. Itu adalah saluran air pada membran sel. Oke, nah ini anti-fouling membran, eh, anti-fouling ini adalah cat yang mencegah perusakan biota laut ya, biasanya marine borer. Jadi kalau kapal dari laut, terus kapal itu kita angkat tuh kita ngelihat tritip ya, marine borer itu nempel di bawah lambung kapal, itu ngerusak kapal ya. Nah, itu bisa dicegah kalau ada yang namanya anti-fouling. Gitu. Jadi kita buat satu lapis membran yang dimana sel tuh nggak bisa nempel di situ. Nah, ini juga merupakan riset yang menarik. Dulu nenek moyang kita seorang pelaut itu bisa berlayar sampai Madagaskar. Sekarang nelayan kita berlayar sampai Natuna aja nggak nyampe. Kenapa? Padahal kapalnya dulu dari kayu. Itu kenapa? Karena banyak kayu-kayu zaman dulu yang sudah punah sekarang. Kayu-kayu yang sangat kuat, tahan terhadap marine borer, tahan terhadap tadi ya tritip, kerang-kerangan, itu dia kuat. Jadi bisa berlayar sampai jauh nggak rusak. Itu karena senyawa-senyawa itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari senyawa-senyawa itu dari tumbuhan-tumbuhan, kayu-kayu yang sudah punah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar YouTube di bawah ini atau bisa lewat grup WhatsApp atau grup chat di IPB Mobile. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.